Halo, perkenalkan, nama saya Zeki Elo dengan NIM 2103010085. Saya mahasiswa semester 2 kelas B dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah Teori Pembangunan. Yang pertama, kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya, pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, bahkan ideologis. Alur pikir perubahan sosial, yaitu social problem atau realitas, tindakan dan proses perubahan sosial atau problem solving. Yang ketiga, social welfare atau kondisi ideal. Lingkup perubahan dari teori sosial yaitu yang pertama mikro atau individu, komunitas makro, yang kedua makro atau sistem atau struktur. Kategori perubahan sosial yaitu waktu perubahan yang tercakup di dalamnya itu cepat atau lambat, sifat yaitu linear atau siklus, hasil yaitu progres atau regres, yang keempat sumber yaitu materialistik, ide, nilai, ideologi, dan lain-lain. Tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup berdasarkan dimensi waktu. Pertama jangka pendek, yang kedua yaitu jangka panjang. Berdasarkan tingkat lingkup perubahan. Yang pertama mikro individu. Tipe 1 yaitu perubahan sikap dan perubahan tingkah laku. Tipe 2 yaitu perubahan siklus kehidupan. Yang kedua intermediate atau kelompok. Tipe 3 yaitu perubahan normatif dan perubahan administratif. Tipe 4 yaitu perubahan organisasional. Yang ketiga makro atau masyarakat. Yang mencakup tipe 5 yaitu invensi, inovasi, dan revolusi. Tipe 6 evolusi sosial kultur. Tipe perubahan sosial dilihat dari sumber perubahan berdasarkan sumber kebutuhan akan perubahan dari dalam dan dari luar. Sumber ide perubahan dari dalam yaitu perubahan imanen, yang kedua perubahan imanen yang diinduksi. Dari perubahan dari luar yaitu perubahan kontak selektif dan perubahan kontak yang diarahkan serta ragam teori pembangunan. Ragam teori pembangunan yang pertama itu kemiskinan. Yang pertama teori modernisasi. Persoalan internal. Setelah Perang Dunia Kedua muncul Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Pada saat yang sama muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik. Yang pertama, Michelan motivasi berprestasi, yaitu Michelan mengajukan pertanyaan kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga, wira swastawan, kebutuhan untuk berprestasi, serta negara yang masyarakat yang memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, Inkelas atau manusia modern. Inkelas merumuskan berbagai pertanyaan. Yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup sederhana? Yang kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Inkelas merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern, yaitu terbuka pada pengalaman baru. Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundakan alam semesta.
Manusia modern memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Yang berikut Max Weber atau etika Protestan. Manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Berikut etika Protestan menurut Max Weber. Max Weber mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya agama. Ia mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin, peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Calvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Kritik terhadap teori modernisasi. Yang pertama tentang gerak pembangunan. Atas konsep linear, teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Kategori maju, terkebelakang, modern, tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur. Tentang nilai tradisional, yaitu pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi, pertentangan antara tradisi dan modern. Bagi mereka, masyarakat tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi dan kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional? Tentang dominasi asing. Teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokus masalah intern. Kerangka dasar atau awal teori ketergantungan menurut Raoul Prebisch, yaitu kritik tentang pembagian kerja internasional. Yang pertama, negara dunia satu menyiapkan barang industri. Negara dunia ketiga memproduksi bahan pangan dan bahan mentah negara industri. Terjadi defisit, yaitu permintaan barang-barang pertanian tidak elastis. Pendapatan meningkat tetapi tidak beli makan anggaran untuk membeli atau impor menjadi lebih besar, sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru, bahan mentah sintesis. Kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru atau bahan mentah sintesis. Pembangunan dan keterbelakangan menurut Andre Ganderfrank, yaitu yang pertama, bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia tiga, tapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara dunia ketiga. Model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk bahan mentah, laba dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga, yaitu Amerika Latin, harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitasnya ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar atau ekspansi. Struktur ketergantungan menurut Dos Santos, bahwa hubungan dua negara mengandung ketergantungan.
apabila beberapa negara dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dengan negara ketergantungan adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung melalui perdagangan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih bagi negara dominan. Bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan atau devisa. Rendahnya harga produk bahan mentah, uang keluar lebih besar dibandingkan dengan uang masuk. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik, yaitu yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia. Ketiga, yang kedua, ketergantungan sebagai akibat faktor eksternal. Yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi, akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Teori sistem dunia, sejarah, perdebatan teori modernisasi atau teori ketergantungan, kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia, munculnya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, adanya krisis di negara sosial, krisis di Amerika Serikat, memikirkan kerangka pikir baru dan perspektif sistem dunia. Soal kutub negara. Menurut Wellstrein, kritik terhadap model dui kutub atau sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dunia kategori tersebut. Trikutub atau sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasannya, pada dui kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia. Perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah baru yang lebih efisien atau laba optimum. Tempat ini oleh Wellstrein sebagai negara semi pinggiran. Jika negara semi pinggiran tidak ada, bisa menciptakan krisis ekonomi, krisis politik. Karakteristik negara semi pinggiran: memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung atau pertukaran tidak seimbang. Campur tangan negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri. Dari pinggiran ke semi pinggiran, yaitu melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan, yaitu menangkap dan memanfaatkan kesempatan, strategi promosi dan undangan, dan strategi kemandirian. Berikut dari semi pinggiran ke sentral. Terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju, memperbesar pasar domestik dan dalam negeri, menetapkan tarif bagi barang impor, kebijakan subsidi, serta promosi bahkan propaganda ideologi. Sekian review materi pada mata kuliah teori pembangunan. Terima kasih.